Sering merasa grogi ketika berpresentasi di depan, misalnya pada saat sidang skripsi. Bagaimana cara kita menghindarinya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita menghindari rasa grogi ketika kita sedang berpresentasi di depan. Baik itu ketika kita berpresentasi tugas, ataupun yang paling utama itu adalah saudara berpresentasi di depan dosen penguji untuk menyampaikan hasil penelitian saudara. Tapi mungkin mahasiswa lebih pilih bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa grogi ketika sidang skripsi ya. Ketika sidang skripsi itu banyak hal yang membuat saudara itu tidak bisa menjawab pertanyaan dosen penguji ketika saudara berpresentasi. Kenapa demikian? Karena salah satunya itu adalah rasa grogi yang Anda rasakan ketika tampil di depan. Nah, ini biasanya menjadi momok buat sebagian besar mahasiswa yang mungkin tidak terbiasa tampil di depan untuk berpresentasi. Saya sudah bisa memprediksi bahwa mahasiswa yang semacam ini ketika dia kuliah itu, dia tidak menghabiskan waktunya selama kuliah di organisasi-organisasi. Dia hanya cuma datang ke kampus kemudian pulang. Tidak ada membantu dirinya atau tidak ada usaha dari dirinya untuk bagaimana biar kita itu mudah tampil di depan orang tanpa merasakan grogi. Nah, itu yang bisa saudara dapatkan kalau saudara mengikuti organisasi sebenarnya. Jadi kalau sudah terbiasa itu sudah tidak ada. Nah, tapi kali ini saya anggap general. Kenapa demikian? Karena yang tampil ketika sidang skripsi itu kan tidak semuanya yang mengikuti organisasi, sehingga mereka kadang tidak mengetahui trik bagaimana kita bisa menghindari rasa grogi tersebut pada saat kita sidang skripsi. Hal yang paling menarik, hal yang harus saudara lakukan untuk menghindari rasa grogi itu, yang pertama itu hindari yang namanya eye contact atau kontak mata antara saudara dengan dosen penguji. Bagaimana caranya? Jadi seakan-akan dosen penguji itu melihat kita itu menatap mereka, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita menghindari eye contact dengan dosen penguji dengan cara yaitu Anda harus memandang dosen penguji itu sejengkal di atas kepala dosen penguji. Semacam itu. Jadi ketika saudara berusaha menatap dosen pengujinya, usahakan natapnya sejengkal di atas kepala dari dosen penguji tersebut. Jadi dosen penguji itu memandang kita seakan-akan terjadi kontak mata antara saudara dengan dosen penguji, padahal enggak ya. Jadi lakukan ini pada saat Anda sidang, hindari kontak mata langsung ya, tapi Anda memandangnya satu jengkal di atas kepala dosen penguji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu gunakan yang namanya body language. Body language itu ya seperti ini. Jadi ada gerakan ketika saudara berpresentasi, jangan monoton. Ya, jangan monoton. Misalnya Anda hanya cuma, kalau misalnya disuruh berdiri, hanya cuma berdiri, tapi sebaiknya berdiri meskipun saudara duduk. Anda menawarkan diri untuk berdiri, itu jauh lebih baik. Jadi Anda bisa menggunakan body language, kemudian jalan ya, untuk mengurangi rasa grogi yang Anda miliki. Jadi itu yang kedua yang terpenting. Jadi kita menggunakan body language ketika saudara berpresentasi. Berbeda halnya kalau misalnya kita berpresentasi di tempat-tempat umum yang lain yang tidak menuntut untuk mendapatkan nilai ya gitu. Itu berbeda lagi caranya. Jadi bisa kita misalnya menggunakan jok-jok gitu ketika berpresentasi. Tapi kalau yang ini kan karena lebih formal, oleh karena itu Anda harus menggunakan body language ketika saudara berpresentasi. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang ketika berpresentasi selalu merasakan grogi. Oke, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.